Hai guys, balik lagi sekarang bersama kita Nandas Family. Hari ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Philodendron gloriosum. Ini adalah salah satu philodendron yang unik sih, karena kebanyakan philodendron kan daunnya itu panjang-panjang, terus ini daunnya melebar kayak jenis-jenis alokasia gitu, kayak padi. Dan ini terdapat berbagai macam jenis ya. Sekarang saya mau melakukan propagasi terhadap gloriosum saya ini. Ya, udah kelihatan kan gloriosum saya ini udah ngelewatin pot. Ya kan, ini itu udah mentok nih. Jadi terpaksa harus saya propagasi. Dari sini sih nanti kita lihat ada beberapa ruas bonggol ya. Nah dari sana nanti kita bisa tahu berapa yang mau kita potong. Dan itu saya juga ada gloriosumnya satu lagi. Dan ini dia punya daun baru. Itu cantik banget daun barunya. Menarik banget kan? Dan dia bakalan lebih gede dari ini. Jadi tekstur si gloriosum ini daunnya itu kayak bergelombang gitu, dan juga dia velvet gitu guys, kelihatan kan? Dan di tengahnya itu dia ada veinnya atau uratnya, urat daunnya itu warnanya putih gitu, uratnya putih. Dan petiolnya ini, batangnya ini tuh pipih dan ada ring pink gitu di sini ya. Itu adalah pipi dan ada garis-garisnya. Semakin gede nanti si gloriosum ini bakalan semakin bergelombang daunnya dan bagus banget. Jadi kita bakal nyiapin untuk membongkar si ini untuk kita propagasi. Kita turunin dulu ya. Untuk media tanamnya, dia termasuk nggak rewel. Oh ya, si gloriosum ini tipikal yang fast growing banget. Jadi recommended banget untuk dipelihara ya, untuk punya. Karena dia gampang, perawatannya dia sangat gampang, nggak rewel, dan juga dia cepet banget perkembangannya. Mungkin dalam sebulan bisa 2 kali dia bertunas daun baru kalau kondisinya bagus ya, dan akarnya udah kuat lah, udah bagus, maka dia bakalan dengan cepat bertumbuh ke tunasnya. Saya udah menyiapkan media untuk media tanam. Di sini saya sudah nyiapin medianya. Sebenarnya sih medianya bebas ya, asal yang penting poros. Yang terpenting untuk segala macam aroid itu, philodendron, monstera, media itu harus poros. Mau pakai sekam fermentasi, sekam bakar, mau pakai andam, mau pakai kokopit, bebas sih. Yang penting kalian udah nyobain dan itu berhasil. Nah di sini saya pakai media tanam yang poros banget dan udah saya coba dan bagus pertumbuhannya di sini. Di sini saya pakai kokopit dan hampir 50%-nya kokopit. Sisanya itu andam, akar pakis, terus daun bambu kering dan juga perlite. Terus saya campur juga dengan pasir malang merah. Udah kecil banget ya, nggak kelihatan, pasir malang merah. Terus juga batu lava rock. Nah di sini tuh kokopit ini baik banget buat sebagai penyerap airnya, karena dia lumayan menahan airnya. Sisanya yang lain kayak andam, terus daun bambu kering, terus juga perlite dan juga pasir malang itu bikin tingkat porosannya tinggi. Ini bentuknya seperti ini, udah saya campur dan ini udah tinggal saya siapin ke dalam
potnya. Untuk pot, saya rekomendasiin pot Yogap ini. Pot Yogap namanya. Karena apa? Karena dia ini bentuknya itu tinggi, jadi nggak makan tempat. Untuk pilo itu, karena dia kan ngerambat ya sebenarnya, jadi pertumbuhan dia itu nggak ditunjang sama media di bawah aja, tapi bagaimana tempat ngerambatnya nanti, media untuk dia ngerambatnya. Jadi sebenarnya dia nggak perlu untuk terlalu besar potnya. Jadi kalau bisa pakai pot kecil aja. Dan katanya kalau jenis pilon ini, kalau akarnya sudah memenuhi pot, maka dia bakal cepat untuk mengembangkan daunnya. Jadi pertumbuhannya lebih ke daun kalau akarnya sudah memenuhi potnya. Jadi saya sarankan untuk pakai pot yang kecil aja, biar akarnya itu cepat berkembang dan memenuhi pot, sehingga dia nanti bakal tumbuhin si daunnya dan tunasnya yang baru gitu ya. Kenapa kenapa saya saranin pakai pot Yogap ini yang bening dan transparan ya? Yaitu tadi karena dia tinggi, nggak makan tempat, dan juga ini pas untuk si pilonya. Dan juga kalau bening ini keuntungannya kita bisa lihat seberapa lembab media di dalamnya. Jadi kita tahu kapan kita harus menyiramnya lagi. Begitu ini terlihat udah kering, maka kita bisa menyiramnya lagi. Dan juga selain itu kita bisa melihat pertumbuhan akar di dalam pot ini. Makanya saya rekomendasiin banget pot Yogap ini ataupun pot yang lain yang sejenis yang warna transparan untuk pemakaian si pilonya. Dan karena sekarang saya adanya pot ini, pot bekas, pot biasa ya. Yang paling penting dari pot itu yaitu sirkulasi airnya. Jadi di sini terlihat udah saya bolongin gede-gede. Jadi pot ini punya lubang yang gede-gede biar air itu nggak ngendap di dalam media. Karena sering kali terjadi kesalahan itu, yaitu kalau media itu nggak poros dan pot itu nggak ada sirkulasi yang bagus, maka bakalan air itu mengendap di dalam media. Itu yang menyebabkan si akar itu jadi busuk. Dan jenis pilo itu nggak terlalu suka air yang tergenang di dalam pot, jadi harus poros dan lubangnya harus begitu. Kita langsung aja isi si potnya dengan media ya. Nah, isi nggak perlu penuh, ini cukup. Dasar sedikit. Oh iya, saya lupa. Saya biasanya menggunakan. Nah, jadi sebelumnya saya biasanya gunain ini ya. Ini salah satu tips juga untuk dasaran pot. Jadi saya menggunakan ini yang namanya biobol. Biasanya digunakan untuk filtrasi kolam atau filtrasi akuarium untuk ikan. Ini ngebuat si media jadi makin poros. Dan uniknya, saya udah nemuin berapa tanaman yang udah saya pakai ini, dan akarnya itu nempel banget di media ini, jadi dia bagus banget. Ataupun biasanya saya campur dengan juga ini yang namanya lava rock. Lava rock ini juga bagus buat media tanam, dia juga poros banget, dia menyerap air dengan bagus, dan juga dia mengandung beberapa mineral yang bagus ya buat tanaman, karena dia berasal dari batuan vulkanik. Jadi tinggi dengan mineral yang baik buat tanaman juga. Jadi seperti biasa, saya biasanya masukin si media ini di dasar tanaman gitu. Nah, ini ya. Baru nanti saya isi media di atasnya. Cukup satu.
perlakuan yang sama untuk 4 calon tanaman gloriosum yang baru. Ini dia gloriosum yang mau kita bongkar. Dia udah ada 4 batang dan juga 1 tunas yang bakalan tumbuh baru. Ini juga daun barunya sekitar 2 minggu yang lalu, dan sekarang dia udah tumbuh tunas lagi. Cepet banget kan pertumbuhannya. Ini medianya dari tempat yang saya beli, belum saya bongkar. Jadi sekarang mau saya bongkar, sekalian kita propagasi, kita lihat bagaimana pertumbuhan akar di dalamnya ya. Kita tuangin aja seperti ini, kita goyang-goyangkan agar tanahnya rontok. Nah, itu bisa kelihatan. Wah, bagus ya. Tumbuhan akarnya bagus. Ini mereka pakai styrofoam. Sebenarnya styrofoam juga bagus sih buat ngebuat poros media. Lihat akarnya juga nempel di styrofoam. Kita bersihin dulu ya tanahnya, goyang-goyang seperti ini biar kelihatan ada berapa notnya yang bisa kita cutting. Wah, subur banget nih. Dan akarnya itu warnanya putih, tandanya dia emang subur ya, tandanya akarnya aktif. Ini udah kelihatan. Ternyata di sini kita bisa potong 1 juga. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 bahkan. Kita bisa dapat 5 pohon baru ya nantinya. Kita coba dulu cutting ya. Nah, sebelum cutting saya menggunakan gunting, atau kalian juga bisa menggunakan pisau cutter ataupun pisau yang tajam, tapi pastikan kalau alat potong kalian tuh steril ya. Di sini saya gunain tisu buat sterilisasinya, tisu antiseptik. Tapi kalau kalian emang yakin nggak perlu disterilin sih nggak masalah sih. Ini buat jaga-jaga aja. Takutnya jadi penyebab bakteri. Oke, itu udah dibersihin. Sekarang kita cutting aja langsung ya. Nah, di sini kelihatan kan ada notnya. Ini ada not baru, ada tunas baru, sini juga ada tunas lagi. Oke, kita cutting aja di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, cutting lagi di sini. 2, cutting lagi di sini. 3, dan 1 lagi ini sih bisa kali ya, tapi dia butuh akar kan ya buat numbuhin tunasnya. Kalau ini yang tunasnya masih, akarnya masih dikit banget sih. Sebenarnya bisa di cutting, cuma karena dia ada tunas baru, ya udah saya biarin aja deh ya 2, biar akarnya agak banyakan gitu.
biar bisa cepat membuntu langsung. Oke, jadi kita dapat 4 ya, 4 pohon. Nah, untuk ini kan dia luka karena habis cutting. Biar untuk ngobatin dia, biar nggak jadi pembusukan, maka saya gunain ini. Ini adalah antiseptik yang saya bikin. Sebenarnya mau pakai antrakol juga nggak salah ya, antrakol atau apa. Ini campuran antrakol, antibiotik, terus juga anti nematoda. Nanti saya bikin juga videonya untuk cara bikin antiseptik seperti ini ya. Ini udah siap, jadi tinggal langsung dipakai. Caranya gampang banget, tinggal dicelupin aja nih bagian yang lukanya, diolesin di sini ya. Olesin, nah seperti ini. Biarkan dulu. Gitu juga yang lainnya. Seperti ini. Biarkan bubuknya nempel. Ini juga satu lagi, ini dia. Ini belum ada itunya, tapi akarnya gondrong banget ya, belum ada daunnya. Semoga ada tunas di sini, bakalan tumbuh. Sebenarnya untuk propagasinya bisa juga dengan water propagation ya, dengan air. Nanti misalnya ini tinggal dicelupin aja ke dalam air bersih ya. Kalau bisa air yang pH-nya 7 ke atas, karena bakal membuat pertumbuhannya lebih baik. Tapi sekarang kita tanam aja ya langsung di pot-pot yang udah kita siapin tadi. Sekarang kita bikin bolongan dulu. Tanaman ini gondrong banget, jadi agak dikurangin dulu dia. Kemana ya? Saya nyatuin. Gondrong banget ini. Ini kita kurangin dikit media nih. Ini kita tambahin lagi. Masih nggak muat. Ini harus yang gedean deh. Yang gede aja ya. Akarnya semoga tumbuh ya, kamu ya. Baik. Kita isi media di atasnya. Bisa mungkin menutupi seluruh akarnya ya. Padat-padatin dikit. Ya, kita keluarin dikit untuk ininya, untuk batangnya kita tongolin, tapi akarnya terbenam semua. Oke, seperti itu. Satu. Satu lagi. Sampai lubang bolongan. Karena akarnya lumayan. Oh my. Akarnya pada numpuk-numpuk.
Oke, ini dia. Ini udah kebanyakan. Nah, itu masukin akarnya. Apa-apa gitu aja. Penting dia ketanam, nanti dia akan berkembang. Seperti itu ya, sain di tengah. Nggak bisa si bonggolnya ini nggak usah terlalu tertanam ya. Dia tunasnya nggak terlalu butuh effort gede untuk keluar. Ini kan dia lemes, kita kasih penunjang supaya dia tegak. Nah, untuk penunjangnya kita pakai, kalau saya pakai sedotan ya, kebetulan ada sedotan agak lumayan banyak. Bebas sih mau pakai bambu, kayu, lidi, yang penting dia bisa menunjang ya. Kita tusukin aja sedotannya, lalu kita ikat dengan si batang. Penting si bonggolnya ini nggak tertanam, tapi akarnya aja yang tertanam. Oke, itu kita potong. Oke, bagi dua. Sudah selesai propagasi kita, dan kita mendapatkan 4 gloriosum baru. Mudah-mudahan bisa bertumbuh dengan baik. Nah, sebelum ini kita siram dulu ya. Saya ambil dulu alat siram. Oke, sekarang saya sudah ambil alat siram ya. Dan ini tinggal kita siram. Ya kalau bisa penyiramannya kita gunain campuran air dengan vitamin B1, karena ini kan dia mengalami stres ya ketika kita propagasi. Jadi untuk mengurangi stres dari tanaman itu bisa gunain vitamin B1 agar membantu mereka untuk proses pertumbuhan lebih cepat dan juga mengurangi stres mereka. Ya. Oke, kita semprot aja. Lumayan banyak karena media ini poros ya. Jadi kalau bisa kasih air yang lumayan banyak. Untuk penyiraman selanjutnya kalian bisa lihat dari medianya ya. Kalau medianya masih lembab, kalian nggak perlu siram. Biasanya seminggu setelah ini masih nggak perlu disiram ya, karena medianya masih lembab. Tapi kalau di tempat kalian yang mau panas dan medianya udah kering, boleh kalian semprotin ya. Jangan terlalu basah dan becek, karena bakal menyebabkan si akarnya bakal membusuk.
jadi kasih airan banyak. Kalau kalian mau sungkup boleh, lebih bagus sih sungkup karena dia menjaga kelembapan si tanaman ini, jadi dia pertumbuhannya juga lebih cepat sih kalau sungkup. Tapi kalau kita nggak punya tempat untuk sungkupnya, yang penting taruh di tempat teduh, jangan terkena matahari langsung karena dia kan masih stres ya, jadi belum mengalami pertumbuhan dengan secara normal, maka nggak perlu langsung kena matahari. Nanti begitu setelah sekitar seminggu 2 mingguan dan dia terlihat pertumbuhannya bagus, maka ini boleh ditaruh di tempat yang terkena sinar matahari. Nah, gampang kan? Apalagi untuk jenis Philo gloriosum ini pertumbuhannya sangat cepat. Ini dari satu tanaman kita bisa langsung dapat 4 tanaman. Dan caranya juga mudah, dan juga yang penting medianya ya, medianya itu harus poros dan tercukupilah kebutuhan vitamin dan makanan untuk si tanaman. Dan terima kasih sudah mengikuti channel saya tentang tanaman. Nanti kita bakal bikin lagi video lain tentang tanaman. Oke teman-teman, sekian dulu ya dari saya tentang cara propagasi si Philodendron gloriosum ini. Silahkan coba sendiri di rumah dan lakukan dengan cara kalian, mungkin kalian lebih baik lagi atau gimana. Ini hanya sekedar berbagi tips, semoga ini bermanfaat bagi kalian dan bisa menambah wawasan kalian dalam memelihara tanaman yang kalian sukai. Saksikan lagi video kami yang lain dan juga silakan subscribe, like, komen, dan share video ini jika emang kalian ngerasa video ini bermanfaat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.